Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pembahasan kali ini kita akan membahas penjelasan materi TKJ. Di sini saya membawakan materi 1. Perakitan PC. Pengertian perakitan PC dan langkah-langkah merakit PC. 2. Perangkat keras PC. Pengertian perangkat keras komputer dan jenis-jenis perangkat keras komputer. 1. Perakitan PC. Pengertian perakitan PC dan langkah-langkah merakit PC. Pengertian perakitan PC. Merakit komputer adalah proses menyatukan beberapa komponen komputer menjadi satu kesatuan sehingga komputer dapat digunakan dan bisa menerima perintah dari pengguna lalu memprosesnya sesuai masukan dari pengguna. Langkah-langkah merakit PC. Berikut ini adalah langkah-langkah merakit PC. 1. Memasang prosesor ke motherboard. Pemasangan prosesor pada mainboard akan lebih mudah untuk dilakukan apabila mainboard belum terpasang pada casing. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memasang prosesor yaitu menentukan terlebih dahulu posisi satu pin. Biasanya terdapat tanda pada prosesor pada setiap ujungnya seperti gambar 1.0. Masukkan prosesor tersebut sesuai dengan arah pin. Angkat tuas pengunci dalam posisi tegak dan terbuka, kemudian pasang prosesor pada soket prosesornya yang ada pada mainboard, seperti gambar 1.1. Setelah prosesor terpasang pada mainboard, maka kembalikan tuas pengunci ke arah bawah untuk menutup prosesor. 2. Pasang heatsink atau kipas prosesor. Prosesor memiliki suhu yang panas pada saat komputer dalam kondisi menyala. Oleh karenanya, diperlukan kipas untuk mengurangi hawa panasnya. Heatsink adalah kipas yang dipasang tepat di atas prosesor. Untuk memasangnya, hanya tinggal memasukkan kaki-kakinya saja ke dalam mainboard dan dikencangkan. 3. Pasang memori. Umumnya, memori yang digunakan pada saat ini adalah berjenis RAM, DDR2 dan DDR3. Pastikan terlebih dahulu jika soket memori pada mainboard Anda adalah tipe soket dengan jenis ini agar sesuai. Cara pasang memori yaitu dengan menyesuaikan cekungan yang ada pada memori dengan slot pada mainboard. 4. Pasang mainboard pada casing. Cara memasang mainboard pada casing adalah dengan cara menentukan dudukan atau mounting mainboard pada casing. Jika dudukan telah dipasang, maka Anda memerlukan beberapa perkakas seperti obeng untuk mengencangkan skrupnya. Atur letak posisi atau O dengan benar. Hati-hati dan pelan-pelan saat memasangnya supaya mainboard tidak rusak atau patah. 5. Pasang VGA card. Setelah mainboard terpasang pada casing, langkah selanjutnya adalah memasang VGA card. Cara pasang VGA card pada dasarnya hampir sama dengan cara memasang memori, yaitu dengan menyesuaikan cekungan slot yang ada pada mainboard. Penempatan VGA card pada mainboard bisa Anda lihat pada tabel mainboard manual diagram instruction yang menunjukkan AGB slot. 7. Pasang power supply atau catu daya. Langkah selanjutnya adalah memasang power supply atau catu daya. Power supply terletak di bagian pojok atas bagian belakang casing. Cara memasangnya yaitu dengan menempatkannya pada tempat atau base power supply yang sudah disediakan, kemudian mengencangkan baut-bautnya dengan obeng. Jangan sampai goyang dan pastikan tidak dengan posisi terbalik atau upside down. 8. Pasang kabel-kabel motherboard. Sambungkan semua kabel-kabel yang tersedia pada power supply ke motherboard untuk memberikan daya. Atur sesuai gambar di bawah dan tinggalkan kabel untuk HDD dan ODD.
9. Pasang mainboard pada casing. Drive sesuai dengan ruangan drive pada casing atau base. Biasanya untuk DVD diletakkan pada casing bagian paling atas depan, sedangkan HDD terdapat base tersendiri. Buka penutup base drive pada casing dan kemudian pasang dan kencangkan baut-bautnya. Jika hard drive telah terpasang sempurna, kemudian colokkan kabel dari power supply ke masing-masing hard drive. 10. Pasang VGA card. Setelah semua kabel dan konektor telah tersambung, begitu pula dengan mainboard pada casing. Kini saatnya melakukan finishing dengan mengecek seluruh fungsi dari komponen-komponen yang telah dirakit menjadi sebuah komputer PC. Langkah-langkah pengecekan yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut. Pasang penutup casing dengan sempurna menggunakan perkakas obeng. Pasang kabel port VGA ke monitor dan colokkan kabel power monitor. Colokkan kabel power CPU ke soket atau saklar listrik dan nyalakan. Tes PC. 2. Perangkat keras PC. Pengertian perangkat keras komputer dan jenis-jenis perangkat keras komputer. Pengertian perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Cara kerja perangkat keras komputer atau hardware. Hardware secara fundamental mempunyai bagian non-fisik yang disebut firmware. Firmware berfungsi sebagai penyedia instruksi dasar yang dapat dilakukan sebuah hardware. Firmware disimpan dalam chip memori khusus pada suatu hardware yang dapat berupa ROM atau EEPROM. Firmware berupa sebuah perangkat lunak kecil atau software yang biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman rendah untuk menghasilkan instruksi dasar yang dapat digunakan oleh hardware bersangkutan secara cepat. Instruksi dasar ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu instruksi dasar input, instruksi dasar proses, dan instruksi dasar output. Instruksi dasar input adalah instruksi yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Instruksi dasar proses adalah instruksi yang berperan sebagai penengah proses input ataupun output yang dilakukan suatu hardware atau tidak keduanya. Instruksi dasar output adalah instruksi yang dipanggil oleh perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Jenis-jenis perangkat keras komputer dan fungsinya. Sistem komputer terdiri dari 5 jenis perangkat keras, yaitu perangkat keras input, perangkat keras proses, perangkat keras output, perangkat keras penyimpanan, dan perangkat keras kelistrikan. Kelima perangkat keras ini diatur sedemikian rupa membentuk sistem terintegrasi untuk dapat melakukan input, proses, dan output data. 1. Perangkat keras input. Input adalah jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori sistem komputer. Berikut beberapa contoh hardware input pada komputer, yaitu 1. Keyboard. Keyboard adalah perangkat input utama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Keyboard dapat digunakan untuk melakukan input data secara menyeluruh pada sistem komputer. 2.
Mouse. Mouse adalah perangkat peripheral komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. 3. ROM drive. ROM drive adalah perangkat keras input yang dapat membaca inputan data dari kepingan digital berupa CD atau DVD. Perangkat ini biasanya digunakan untuk menginstal sistem operasi atau software. 4. Scanner. Scanner adalah perangkat keras input pada komputer dengan data masukan berupa hasil pindai atau scan dari sebuah dokumen layaknya mesin fotokopi. 2. Perangkat keras proses. Perangkat keras proses adalah jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Berikut beberapa contoh hardware proses pada komputer, yaitu 1. Prosesor. Prosesor adalah perangkat keras utama yang merupakan komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi logika, aritmatika, sistem kontrol, dan input ataupun output. 2. Motherboard. Motherboard adalah perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip BIOS atau Basic Input Output System. 3. VGA atau Video Graphic Array adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. 4. Kartu suara atau sound card adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses data berupa suara, baik mengeluarkan maupun merekam suara. 3. Perangkat keras output. Perangkat keras output adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Berikut beberapa contoh hardware output pada komputer, yaitu 1. Monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data grafis dari VGA. 2. Speaker. Speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. 3. Printer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak kertas. 4. Proyektor. Proyektor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. 4. Perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Berikut beberapa contoh hardware penyimpanan pada komputer, yaitu 1. RAM atau Random Access Memory adalah media penyimpanan yang bersifat volatil atau data hilang ketika listrik dimatikan dan data diakses secara acak atau random. RAM digunakan untuk menyimpan data saat diproses oleh prosesor. 2. ROM atau Read Only Memory adalah media penyimpanan yang bersifat non-volatil atau data tidak hilang saat listrik dimatikan dan bersifat hanya dibaca. ROM biasanya digunakan untuk chip BIOS atau firmware. 3. Hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan non-volatil atau data tidak hilang saat listrik mati, yang digunakan untuk menyimpan data sistem operasi dan data pengguna dalam bentuk iringan digital. 4. SSD atau Solid State Drive adalah media penyimpanan non-volatil dengan teknologi NAND flash yang digunakan sebagai pengganti HDD.
5. Perangkat keras kelistrikan. Perangkat keras kelistrikan untuk bekerja sistem komputer memerlukan asupan daya dan tegangan yang stabil. Sistem komputer menggunakan power supply untuk manajemen listrik ke masing-masing perangkat keras lainnya. Berikut beberapa contoh hardware kelistrikan pada komputer, yaitu 1. Power supply. Power supply adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan konversi tegangan dari AC menjadi DC. 2. Stop volt atau stabilizer voltage adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, semoga